Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDUWS, yaitu melihat dokumen. Adapun dokumennya adalah dokumen regulasi maupun dokumen implementasi. Kemudian surveyor akan melakukan observasi, melakukan wawancara, dan yang terakhir surveyor meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-342. Video 342 ini membahas kriteria 143, manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 atau limbah B3. Ini bagian dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Vaskes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan kefarmasian, bab 4, program prioritas nasional, bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru yang disempurnakan pada siap meliputi indikator mutu, sasaran keselamatan pasien, dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu Germas, UKM esensial, PPN, PIS-PK, area prioritas, dan penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, bab 1 kepemimpinan manajemen puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar perencanaan puskesmas, standar tata kelola organisasi puskesmas, standar manajemen sumber daya manusia, standar manajemen fasilitas dan keselamatan, standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, standar peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar perencanaan puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis layanan pada video 329. Kriteria akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331, kriteria dokumen regulasi dan pengendalian dokumen pada video 332, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 332, dan kriteria sistem informasi puskesmas pada video 334. Dan kita membahas 5 kriteria pada standar manajemen sumber daya manusia pada video 335, 336, dan 337, 338, dan 339. Nah Sobat Sehat, selanjutnya di video 340 sampai 348 kita membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Ada 8 kriteria dari
standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK pada video 340, kriteria program keselamatan dan keamanan pada video 341, kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbah B3 pada video 342, kriteria program tanggap darurat bencana pada video 343, kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada video 344, kriteria program ketersediaan alat kesehatan pada video 345, kriteria pengelolaan sistem utilisasi pada video 346, dan kriteria diklat MFK pada video 347. Di video 342 ini kita akan membahas kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3. Kita bahas dulu pernyataan standar 1.4 manajemen sarana, bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana, bangunan, prasarana, peralatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Selanjutnya kita bahas kriteria 1.4.3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun atau B3, serta pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pokok pikirannya adalah bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. WHO telah mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dengan kategori sebagai berikut: infeksius, kemudian patologis dan anatomis, farmasi, biokimia, logam berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik atau sitotoksik, dan radioaktif. Puskesmas perlu menginventarisasi B3, meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3, serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan. Pengolahan limbah B3 sesuai standar, yaitu penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan atau TPS B3, serta pengolahan akhir. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun elemen penilaian kriteria ini meliputi 1. Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka 1 sampai dengan 7 huruf B pada kriteria 1.4.1. Ini adalah R. 2. Pengolahan limbah B3 sesuai standar, penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan atau TPS B3, serta pengolahan akhir. Elemen penilaian yang ketiga, tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini harus tersedia dokumentasinya dan siap untuk diobservasi. Elemen penilaian yang keempat ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan atau pajanan B3 dan atau limbah B3. Ini harus disiapkan dokumentasi implementasi maupun siap untuk diwawancarai. Berikutnya kita akan lihat dokumen program pengelolaan B3 dan limbah B3 di video. Dokumen ini adalah regulasi yang disusun Puskesmas untuk memenuhi elemen penilaian kriteria 1.4.3. Selanjutnya kita lihat
slide yang menunjukkan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan program pengendalian B3 dan limbah B3 yang meliputi inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengendalian. Selanjutnya, monef dan tindak lanjut yang harus dipenuhi. Sobat Sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 342 ini kita telah membahas kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3 dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Kita akan bertemu kembali di video 343 yang akan membahas tentang kriteria program tanggap darurat bencana. Ini berasal dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.